Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, semoga kita semua selalu sehat ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iga Sagala. Saya mahasiswi dari Prodi S1 Keperawatan di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Tujuannya datang saya ke sini yaitu untuk melakukan penyuluhan kesehatan terkait dengan mencuci tangan. Ibu-ibu udah tahu kan mencuci tangan itu apa? Dan manfaatnya itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan seluruhan tentang cara mencuci tangan. Mencuci tangan itu apa, manfaatnya apa, dan kita melakukan cuci tangan itu kapan saja. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktunya kita mulai saja ya Bu. Ya. Di sini saya akan membuka materinya terlebih dahulu. Ibu, apakah Ibu tahu mencuci tangan itu apa? Tahu, Apa ya Bu? mencuci tangan itu untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di tangan. Iya Bu, benar sekali. Saya lebih detailnya lagi ya Bu menjelaskannya. Jadi mencuci tangan itu adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan, jari-jari, jari jemari dengan menggunakan air ataupun cairan seperti sekarang udah ada tuh hand sanitizer ya, apalagi di tengah-tengah COVID-19 seperti ini. Terus juga kita bisa membersihkan dengan cara memakai sabun, hand sanitizer, air, dan yang lain sebagainya. Dengan tujuannya yaitu untuk membersihkan seluruh tangan atau seluruh bagian telapak tangan. Nah, di sini juga ada mencuci tangan dengan memakai sabun. Jadi Bu, beda ya mencuci tangan dengan air saja ataupun dengan memakai sabun dan hand sanitizer, itu beda semuanya. Cara menghilangkan bakterinya beda-beda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mencuci tangan dengan memakai sabun. Mencuci tangan dengan memakai sabun itu adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan dengan memakai air saja Bu. Jadi lebih semua kuman tuh bersih dengan benar-benar bersih daripada dengan memakai air saja, karena memakai air saja kan tidak seluruhan membersihkan kumannya itu ya Bu. Kalau pakai sabun kita bisa membersihkan semuanya atau menghentikan si kuman-kuman itu ada di dalam tangan-tangan kita. Kan setiap hari ini kan kita bukan satu atau dua benda aja yang kita pegang kan. Nah, itu juga belum tentu nggak ada kumannya, pasti ada kumannya. Selanjutnya, kebiasaan sederhana ini terbukti berperan penting dalam membantu menjagaakan penyebaran kuman dan menurunkan jumlah sakit di seluruh dunia. Seperti sekarang kan ya, dalam kondisi COVID-19 ini kan kita diwajibkan untuk selalu mencuci tangan. Tapi tidak hanya karena COVID-19 aja ya Bu kita mencuci tangan, tapi kita harus setiap hari dan setiap kita melakukan apapun setelahnya itu harus mencuci tangan ya Bu. Selanjutnya, tujuan mencuci tangan. Tujuan mencuci tangan ini ibu-ibu ada yang udah tahu belum tujuannya apa? Untuk membersihkan kuman, Bu. Ya, benar sekali. Salah satunya itu untuk membersihkan kuman dan menjaga kebersihan diri kita ya. Dari kita untuk menyentuh benda-benda itu kan ada aja pasti ya Bu kuman-kumannya. Terus mencegah infeksi atau penyakit. Dan banyak sekali ya Bu, dari kita tidak mencuci tangan, akibatnya penyakitnya apa aja itu banyak. Seperti sekarang itu COVID-19 sebagai alat pelindung diri dari penyakit. Pokoknya mencuci tangan itu emang benar-benar wajib walaupun tidak ada si COVID-19 itu ya Bu. Manfaatnya apa saja sih? Nah, di sini
Manfaatnya adalah mencegah penularan penyakit. Misalkan kita habis bepergian nih Bu, habis megang apa tahu ya kan. Nah tiba-tiba kita megang, misalkan ibu megang anak ibu. Nah itu juga udah menyebarkan ke orang lain. Itu emang harus Pak habis bepergian itu mencuci tangan dulu dan membersihkan diri dulu baru memegang anak ibu, misalkan seperti itu ibu. Dan membunuh kuman-kuman seperti tadi. Lebih efektifnya daripada hand sanitizer. Itu untuk yang sabun ya Bu, itu lebih efektif daripada hand sanitizer dan air. Tidak menjadi agen penularan penyakit kepada orang lain seperti tadi. Tidak menyebar ke orang-orang banyak di keluarga ibu seperti bapak, ibu, pokoknya seluruh keluarga ibu. Nah, kapan sih kita harus mencuci tangan itu? Nah, kita mencuci tangan itu sebelum makan, sebelum atau selama dan setelah menyiapkan makan. Misalkan ibu menyiapkan makan nih buat keluarga ibu. Sebelumnya kita menyiapkan makan, kita cuci tangan. Habis makan itu kita tetap cuci tangan lagi. Nah, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sedang sakit. Misalkan di keluarga ibu ada yang sakit nih, seperti bapak atau ibunya. Kita sebelum merawat beliau, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, dan sesudah merawat beliau, kita setelahnya mencuci tangan kembali. Sebelum dan sesudah merawat luka, misalkan ibu nih ada luka nih, sebelumnya ibu merawat luka yang ada di tubuh ibu itu mencuci tangan terlebih dahulu dan setelahnya juga. Setelah menggunakan toilet, setelah mengganti popok atau membersihkan si kecil sehabis menggunakan toilet, seperti dia BAB ataupun BAK. Setelah bersin ataupun batuk, misalkan kita nih bersin nih, otomatis kan tangan kita pasti begini atau begini kan Bu. Nah itu juga setelah itu harus mencuci tangan, karena kan ibu-ibu sekarang kan banyak tuh yang cuma melalaikan mencuci tangan itu ya kan. Jadi abis bersin ya udahlah biasa aja, dia lanjut lagi ngobrol sama teman-temannya ataupun bermain dengan teman-temannya. Itu tuh sebenarnya tidak boleh Bu, harus kita mencuci tangan dulu. Setelah mengganti popok sudah tadi, setelah menyentuh sampah, setelah menyentuh atau membersihkan kotoran hewan. Setelah menyentuh sampah, misalkan ibu membersihkan rumahnya, otomatis kan ada tuh sampahnya. Nah, habis itu pokoknya segala sesuatu sebelum atau sesudah ibu melakukan hal tersebut, ibu harus mencuci tangan. Bahaya tidak sih mencuci tangan itu? Umumnya orang sering menyentuh mata, hidung, mulut mereka tanpa disadari. Hal itu bisa membuat kuman dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui ketiga area yang ada kalian ibu-ibu dan semuanya sentuh. Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dapat mencegah Anda terkena penyakit diare, infeksi saluran pernapasan, infeksi kulit dan mata. Nah, di sini apa saja sih penyakit akibat tidak mencuci tangan? Apakah ibu tahu akibat tidak mencuci tangan itu penyakitnya apa aja, Bu? Udah tahu, Bu. Nah, saya jelaskan ya, Bu. Nah, yang pertama itu terkena flu dan batuk. Udah otomatis pasti terkena flu dan batuk karena kita nggak mencuci tangan, kadang suka megang hidung, mulut ataupun semua daerah yang ada di tubuh kita ya kan. Terus yang kedua yaitu terinfeksi bakteri salmonella dan terinfeksi bakteri E. coli, hepatitis, tipes, impetigo, resiko peradangan pernapasan, cacingan. Seperti anak-anak zaman sekarang kan ya Bu, yang masih kecil main aja Bu ya kan, nggak cuci tangan terlebih dahulu, terus sesudahnya nggak cuci tangan lagi. Nah yang terakhir itu COVID-19. Nah ibu-ibu di sini tahu gak Bu langkah-langkah mencuci tangan yang benar itu bagaimana? Tidak tahu, Bu. Nah ini Bu, saya mendapatkan brosur, saya bikin brosur, ibu silakan baca ya Bu. Ini cara mencuci tangan dengan benar dan baik itu bagaimana. Ayo Bu, kita mulai saja ya Bu. Bisa, apakah ibu sudah membaca dulu deh? Nanti ibu
Kalau sudah bacanya nanti kita praktekin bareng-bareng ya Bu. Ya. Sudah. Udah bisa? Nah kita coba ditaruh dulu, kita mulai ya Bu. Yang pertama itu apa? Nah yang pertama kita membasuh air ke dalam telapak tangan kita, ya kan? Dan basuh air pakai sabun, kita gosok-gosok. Habis digosok, yang kedua sela-sela jarinya, tangan kanan dan tangan kiri. Nah yang ketiga itu yang begini ya, mengunci. Yang keempat itu mengunci. Yang kelima itu membersihkan jari, ibu jari. Yang keenam itu membersihkan kuku-kuku yang ada di tangan kita. Dan yang ketujuh itu dibasuh sampai ke siku. Bisa dipraktekin Ibu? Bisa. Coba Ibu yang praktekin sendiri, coba. Pertama Bu, basuh air dan sabunnya. Yang kedua punggung jari atau punggung tangan. Yang ketiga itu jari-jarinya. Yang keempat mengunci. Yang kelima basuh ibu jari. Yang keenam itu kuku-kukunya. Dan yang ketujuh terakhir bilas sampai dengan ke siku. Udah mengerti Bu dengan tata caranya bagaimana? Nah ini untuk Ibu bawa di rumah Ibu dan kasih tahu ke keluarga Ibu ataupun teman-teman Ibu ya Bu. Baik Bu, materi yang saya sudah paparkan sudah selesai. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kita tutup saja ya Bu karena waktunya juga singkat. Sebelumnya Ibu sudah mengerti semuanya? Mengerti. Dan apakah tidak ada pertanyaan lagi? Ya baik Ibu, karena waktunya juga sedikit. Di sini saya simpulin aja ya Bu, karena waktunya juga udah mepet. Jadi mencuci tangan itu memang penting ya Bu bagi kesehatan kita sehari-hari. Dari kita sebelum makan, sebelum tidur itu harus benar-benar cuci tangan. Setiap kita melakukan apapun kita harus mencuci tangan ya Bu. Nah Ibu kan sudah tahu bagaimana caranya. Nah Ibu bisa kasih tahu keluarga Ibu ataupun saudara-saudara Ibu cara cuci tangan dengan baik. Ibu udah bisa kan tadi? Dan cara kapan saja itu mencuci tangan biar terhindar dari infeksi ataupun virus ya Bu, seperti yang sekarang melanda di dunia kita, ya kan? Ya udah baik Ibu, terima kasih. Cukup sekian, mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Ibu hari ini. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang menyinggung di hati Ibu. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu ya.